Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sepuh ini sepuh ingkang tansah kinurmatan, wabil khusus takmir Masjid Baitur Rahim, sedaya sesepuh warga perumahan Wisma Kedung Asem Indah Surabaya dan seluruh jamaah Masjid Baitur Rahim serta seluruh pemirsa dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, tansah muji syukur datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita awali aktivitas Ahad pagi ini dengan kita bertakarrub kehadirat Allah. Sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah, mudah-mudahan seluruh nikmat panjenengan ditambahkan oleh Allah, ya, tambah barokah, ya, barokah umur kita, barokah rezeki kita, barokah keluarga kita, barokah segala aktivitas kita serta kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat tahun baru Bapak Ibu 1447 Hijriyah. Di satu-satunya tahun yang memang sesungguh-sungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tahun Islam. Adapun penamaan Hijriyah itu dimulai sejak SK Kepresidenan Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa diambil dari Hijriyah? Agar menjadi sebuah support kepada kula panjenengan untuk semangat hijrah, semangat mengadakan satu perubahan. Hari ini harus lebih baik lagi. Maka tahun Hijriyah itu diawali dengan Muharram, di mana Muharram itu min ashhuril hurum, min ashhuril hurum. Yang pertama Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Dzulqa'dah, dan yang keempat Dzulhijjah. Nah, untuk itu kali ini dengan segala kelemahan kekurangan kami, izinkan untuk memberikan sebuah tema karomah dan amaliyah Muharram sebagai awal tahun Hijriyah. Karomah itu apa? Karomah itu biasanya kalau di orang awam itu Bapak Ibu diidentikan dengan kesaktian. Keramatnya kuburan Mbah Sangkil Bapak ya. Nah, ada mbok langkai ku nggarai sikilmu pincang, nah itu karomah. Ada lagi karomah itu diartikan orang yang memiliki kelebihan tersendiri. Ya, wah karomahnya Sunan Ampel itu, wah, ya. Karomahnya Sunan Bonang itu bisa menyulap buah jambe menjadi emas. Ya, itu karomah. Padahal secara etimologi karomah itu kemuliaan. Ya, kemuliaan. Terus panjenengan ingkang rawuh ini insya Allah orang-orang min ahlil karomah, orang-orang yang memiliki karomah, memiliki kemuliaan. Amin Allahumma amin. Nah, untuk mendapatkan karomah itu jamaah sekalian, ya kita tentu punya amaliyah. Amaliyah itu satu aktivitas, satu amal perbuatan yang di dalamnya ada nilai-nilai ibadah. Itu amaliyah. Di bulan Muharram, yang mana bulan Muharram itu dijadikan sebagai awal tahun Hijriyah. Wabil khusus 10 Muharram. 10 Muharram ini oleh orang Jawa disebut apa Bapak Ibu? Suro. Suro. Nah, mari kita sedikit kupas tentang suro, jamaah sekalian. Dalam tema ini saya berusaha untuk membedah, ya, antara satu sisi Muharram, di sisi yang lain Jawa dengan makna, dengan kalimat atau dengan kata suro. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata suro ini dari bahasa apa? Bahasa Arab Asyura, ya, Asyura. Asyura itu 10 Muharram. Nah, orang Jawa kayak muni Asyura jadi suro. Maka satu suro atau yang dikenal dengan suroan, ya, yang kadang-kadang diidentikan dengan ritualisme,
mistisme, sakralisme, ya, melalui tradisi-tradisi yang menurut sebagian orang Jawa itu membawa keberkahan. Nih, hati-hati jamaah sekalian, kalau panjenengan harus bisa memaknai barokah itu secara apa ya? Secara sebenarnya. Nah, wong Jawa kan berkat ya, Pak ya. Napa kok berkat? Dibrekno terus diangkat. Jenengan yang mari kenduren oleh berkat, saman dekek, terus diangkat diroyokan ambil anak putu kula jenengan. Itu zaman saya dulu, tapi nggak tahu sekarang ya. Di maka dengan biasa. Apa mana itu mau jajannya apa mana yang calon-calon. Tapi zaman cilian kula bapak oleh berkat ngoten niku tak diroyokan ambil. Mbak kula kali ada adik kula, apa anak cekere ayam. Ya, karena mambu donga, ya. Zaman biyen karomahnya manake bareng ngoten niku membuat apa ya? Makan itu kayak ada karomahnya tersendiri. Ya, membawa nuansa terindah. Ini jamaah sekalian. Nah, dalam tradisi satu suro ini, sebetulnya diawali dari apa ya, keputusan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang dipengaruhi oleh Kesultanan Mataram yang notabene pada waktu itu sudah mualaf tadi dari Hindu Jawa menjadi Islam, sehingga orang sering menyebut dengan Islam Kejawen. Islam Kejawen. Pada saat itu dimulai pada tanggal 8 Juni 1633 Masehi. Nah, tradisi suro ini ya awalnya berdasarkan tahun Saka, Bapak Ibu. Tahun Saka. Sehingga ada pasaran-pasaran itu, Pak. Pon wage, kliwon, lagi paing yo nggih. Makanya ibu-ibu nek wedaan ana wedak jenenge pasarane wong Jawa. Wedak napa, Bu? Pon. Iki wong kene ta wedaan apa ora? Nggih, wedak pon nggih. Diwedaki pon kok kurang putih, akhirnya gawe wage, kliwon, legi paing. Ya. Jadi wong Jawa biyen iku ana jenenge wong sapon. Apa kok sapon? Soalnya lahirnya Selasa Pon. Ana jenenge wage, lek kliwon, ngoten niku biyen wonten, Pak. Ya saiki gaya wong Jawa tapi jenenge Angelia. Ya Rahul. Gaya dijenakno Rahul Lemos. Gede dini dadi Rahul Lemes. Ya, Krisdayanti. Wah. Ternyata wong Malang ya tiba. Ya, itu jamaah sekalian. Ya. Nah, Masya Allah, pengaruh Islam yang luar biasa yang memperkuat spiritualnya beliau. Lalu yang tadinya penanggalan Saka itu mengikuti peredaran matahari diubah mengikuti ala pola tanggalan Hijriyah, yaitu mengikuti peredaran bulan. Makanya terus muncul sing asale nek wong Islam ngarani Muharram, wong Jawa timbangi kangelan Muharram, engko malah ora iso muni hak dadi Mukarram sijine artine. Makanya kalih para wali biyen terus dijukuk dina sing paling utama yaitu Asyura, lah timbangi kesuwen Asyura dadi Sura, ngoten. Sura, lah terus Safar kakean dadi Sapar. Makanya anak pelawak ludruk Sapari ini ku lahirnya sasi Sapar nih. Nggih. Tangga kula enten wong jenenge anake niku dijenakno Parji, Pak. Disenani wong tangga-tanggane jeneng kok Parji ku piye? Oh iku barange wong wedok. Ternyata singkatan Parji, sasi Sapar tanggal 1. Oh biyen niku, Pak. Ya, termasuk kula niku jenakno anak kula pertama Eka itu pakai KH Eko, itu Elfiah dan Khozin. Yen ngoten, Pak. Saniki warna aneh jenenge, dawa-dawa. Makane jenenge ku Abah Jai, cukup ngono tok ae. Oh enak. Abah Lukman itu artinya sak puluhan. Makane sak puluhan tok. Mbok ping pira gak? Abah Bambang, oh enak wis. Dene jenengan tambah gendolan ya sakarepe jenengan. Niku.
Biasanya mboten. Oh, biar notabene masih dipengaruhi oleh Hindu Jawi, maka momen ini kemudian diperingati dengan berbagai macam momen, Bapak Ibu. Dengan berbagai macam kreativitas, termasuk mereka mengadakan satu tradisi yang sejak awal maghrib, karena mengikuti tanggalan Hijriyah. Tanggalan Hijriyah itu bukan dimulai dari tengah malam. Salah Bapak Ibu. Kemarin banyak yang mengucapkan selamat tahun baru, tapi setelah jam 00, iku Joko Sembung naik ojek, gak nyambung Jack. Iku tanggalan nasional. Bare 00 iku tanggalan nasional Masehi. Nek tanggalane wong Hijriyah wong Jawa niki sejak maghrib niku. Ngoten. Makanya kalau jenengan Idul Fitri, Idul Adha mulai takbiran ya bermaghrib itu, bukan mulai tengah malam. Ini seperti itu. Nah, hadirin, dari momen ini muncullah berbagai macam tradisi. Yang sebelumnya tradisi ini sebenarnya bagus untuk golek barokai Gusti Allah, jenenge tabarukan. Termasuk panjenengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku golek keberkahan Gusti Allah. Tapi kali wong Jawa diidentikan sasi suro, wong Jawa Timur khususnya wong Malang duwe tradisi ngalah barokah tenggene Gunung Kawi. Iki sekedar tahu loh Pak, kok sampean tak dudu ngene malah golek pesugihan. Di sana itu sebetulnya ada sebuah makom Bapak Ibu. Makamnya seorang ulama tokoh di sana sebetulnya ya. Tapi yang lebih terkenal itu dupo-duponya dan sebagainya. Ya, ini sekedar tahu saja. Lalu kemudian ada sedekah gunung. Nah, ini kira kalau jenengan sedekah bumi. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ini saya ungkap karena apa? Banyak orang Islam yang tadinya sekedar nguri-uri budaya Jawa, tapi ngilangno akidahe sing sak benere Bapak Ibu. Nggih. Contohnya dan sedekah gunung niki. Mendapat nikmatnya karunia keindahan keberkahan gunung yang diciptakan Allah, ya. Mohon keselamatan dari bala bencana dan sebagainya, tapi sayangnya mengadakan apa Pak? Sesajen, mendem dase sapi lah, gitu, dase kebo lah ini, apa ya? Ojo dipendem Pak, jenengan nek sedekah bumi ngapunten di Wisma Kedungasem, ndak apa-apa monggo, jenengan sedekah bumi nanggap wayang, saya. Wayang niku owah-owahan itu yang konsep hijrah, monggo. Tapi ojo dibaringi mendem dase kebo sapi, jangan. Mending nek buat jenengan mboten kersa dase sapi kebo kekno kula. Insyaallah anak-anak kula geragas kabeh. Niki. Nah niki jamaah sekalian. Nah, di akhir acara ya banyak doa dan sebagainya. Nah, momen ini untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi kirab kebo Kiai Selamat. Kebun ini kebun apa Bapak Ibu? Kebo bule. Iku ngono asline sindiran Pak sajane Pak. Kebo itu di tanah Jawa satu-satunya binatang sing rodok paling nemen gak patah iman gak patah ibadah. Mulane sampai ana wong sing gak nikah kok wis nglakoni ngono anjene kumpul napa? Kumpul kebo. Orang enek hari ini kumpul sapi, kumpul wedhus gak ada, kumpul kebo. Nah kebo itu Bapak Ibu umumnya warna apa? Hitam. Itu sunatullah. Kudrah iradanya Allah itu kebo itu warna hitam. Nah kok anak putih mulanya disebut kebo bule. Bule ini kenapa? Balaun ini bencana ini. Sebab apa? Bertentangan dengan sunatullah. Nah niku sindirannya kagak menungso niku umumnya ya kudu manunggal karo sing maha kuwasa. Kok ana manungso sing gak gelem ibadah karo Allah, berarti manungso sing nyeleneh. Maksudnya niku ngoten niku, Pak. Mulane diarak supaya apa? Masyarakat ngerti, ya iki lho sing jenenge kebo sing gak genah. Wong kancane ireng-ireng kok dheke putih dhewe. Gitu. Mulane terus diceluk Kiai Selamat. Kiai ini kenapa? Iki kiai agama Islam sing betul selamat, mulane Kiai Selamat. Ngono lho, Pak. Iki nek gak kiai kondang gak iso ngene.
Lha niki otak-atik matuk, Pak. Supados napa? Wong Jawa aja gampang kena sakral ngeten iki, lalu terbawa mistis kemudian menjadi ritual. Ya. Ini jadi hilang iman kula jenengan, Pak. Lah kebet dituntun, bekas tracake diambungi, dijukuk tanahe, dibuak nang sawah jare cek ilang omone, tambah ndak karo-karuan tandurane. Nauzubillah. Jangan. Niku tradisi. Sekali lagi tradisi. Waktu itu dingelingke di tenggene Keraton Surakarta hadiningrat niku kathah tiyang ingkang bertentangan kali aturane Gusti Allah. Lek cara Sunan Kudus benten malih ditutupi candi-candi itu ya dengan klaras-klaras dan sebagainya, wallahu alam secara legendaris di sabdo kun fayakun dados menara. Dadi menara Kudus niku Pak. Manaroh sing menyinari, sing ketok sinare Pak. Ngaten. Tenggene menara niku mulane jenenge masjid niku Al-Aqsa Pak. Satu-satunya masjid di Indonesia yang mirip dengan masjid di Palestina. Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Itu Pak. Kenapa kok Kudus? Karena menjadi kota yang suci. Baitul Maqdis dipadakna ambek Palestina, Masjidil Aqsa mulane Kudus jenenge Masjid Al-Aqsa. Lah teng mriku niku enten beduke Pak, teng ndukur Menara Kudus niku. Mangke nek tiap badhe Ramadan, badhe Idul Fitri ada tradisi drandang Kudus. Ngoten ditabuh tong-tong deng-deng niku sindiran kabeh. Mujite isih kotong, isih sedeng ngoten nika. Nah, terus kok dong teko kabeh Pak, sakjane mlebu masjid, sik kok dhisik. Sampean apa nang kono dhisik. Lah teng jero niku mau disiapne gamelan, Pak. Gamelan itu saking bahasa kamilan, jadilah manusia yang sempurna. Di tengah gamelan itu ada tayuban, toyiban, taubatan. Dadi wong sing tobat ben dadi wong apik. Ngoten sadurunge mlebu masjid aja langsung teracak. Ayo sucikno dhisik. Mulane ngarep masjid ana tempat penyucian biasane ngoten nika. Niku tradisi, Pak. Nggih. Nah, mulane terus di arah tenggene kampung ngoten niku cara bahasane ya walaupun tujuannya itu ya ini ya memohon keberkahan, keberuntungan dan sebagainya. Nggih, sekali lagi ini tradisi kembalinya kula jenengan yang beriman kepada Allah, berdoanya tetap kepada Allah. Ada lagi padusan itu tazkiyatun nafsi sebetulnya. Nggih, mensucikan diri kita. Niki tradisi Boyolali. Nggih. Niki mulai jam 3 niki biasanya mulai jam 00 atau jam 3 niku mandi. Ya, nek cara wong Islam ya mandi tobat, ngoten niku lho, Pak. Nah, itu mereka dokungkum tenggene pinggire Gunung Pengging ngoten nika. Nah, di sini perlu kita kaji secara Islam bagaimana Muharram dalam perspektif agama kula jenengan yang diinspirasi dari surah At-Taubah ayat 36 yang sering saya baca ya, inna iddat asyhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 12 bulan itu ada 4 bulan haram, diawali dari bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan ingkang dipun mulyakaken Allah, disebut bulan haram. Lajeng nomor kalih bulan Muharram adalah awal tahun Islam. Wong Islam kudu hafal tahun Islam tahunnya dhewe. Nggih, ada berbagai macam kreativitas, aktivitas, ada berbagai macam keistimewaan dan sebagainya. Itu bulan Muharram. Nah, khususnya di 10 Muharram, Bapak Ibu, itu ada berbagai macam peristiwa sehingga kula jenengan dianjurkan berpuasa, menyantuni anak yatim, nggih, peduli kepada sesama. Bahkan Gusti Allah niku dawuh, lha wong ahli ibadah kok disebut ara'aital ladzi yukadzibu biddin, pendusta agama gitu. Rasulullah niku ditantang kali Gusti Allah, tahukah kamu wahai Muhammad, siapa pendusta agama itu? Apakah orang yang tidak sholat? Mboten. Ternyata itu nyindir kula jenengan. Biasa sholat, biasa jamaah, biasa istighosah, biasa tilawah. Ternyata yadu'ul yatim.
Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wis gak peduli anak yatim, gak peduli fakir miskin. Ya, itu makanya terus dijadikan Muharram ini Idul Yatama, hari rayanya anak-anak yatim. Oke, yatim ya yatim piatu Pak, Ibu nggih, termasuk kula niki yatim piatu Bapak Ibu nggih. Tapi yatim piatu geram. Oke, lan nuwun sewu. Kenapa kok sampai seperti itu amaliyah-amaliyahnya? Maka juga banyak sekali di samping itu. Karena di 10 Muharram itu Bapak Ibu minimal ada 20 peristiwa. Ya, ini. Dan terus kalau jenengan jangan sampai salah kaprah gara-gara sasi suro, justru kita menghilangkan keistimewaan karomahnya dan amaliyahnya 10 Muharram. Wabil khusus dan umumnya seluruh bulan di bulan Muharram itu Bapak Ibu. Ya, jadi 10 Muharram itu pertama ya diterimanya taubatnya Nabi Adam. Panjenengan pirsa nggih, ketika Nabi Adam terlanjur makan buah khuldi, lalu bertobat membaca Rabbana dzalamna anfusana dan sebagainya itu. Terus diterima itu 10 Muharram. Lalu diturunkannya Nabi Nuh mentas saking banjir bandang. 950 tahun berdakwah hanya mendapat 12 umat, wakilah 40 umat. Bayangkan. Akhirnya berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan, mendapat azab banjir bandang, mentas saking banjir bandang 10 Muharram. Diselamatkan Nabi Ibrahim saking napa? Kobaran api. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Katakan, ya nar, wahai api, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu pendingin dan penyelamat. Bukan hanya menyelamatkan, tapi bahkan dingin, Pak. Di tengah-tengah kobaran api seperti itu, Ibrahim itu malah ngece, malah kademen, Pak. Bahasanya ngriki kaduen. Loh, jamannya kok baju ini, sehelai rambut pun nggak ada yang terbakar. Ya, nah ini dongane ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Dan kita jangan coba Ibu, nggih. Jangan maca qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala ping 100 nggih. Ping 100 panjenengan nyalane kompor. Nah, terus tangannya sampean panggang, insyaallah gosong. Ini mujizatnya Nabi Ibrahim 10 Muharram. Ada lagi dikeluarkannya Yusuf dari penjara karena dituduh selingkuh dengan istrinya Kitfir, seorang menteri terkemuka, asistennya seorang presiden. Ya, waktu itu kok dituduh, ya. Nah, setelah itu dibuktikan ternyata sing bedah klambi ini sing buri, bukan sing ngarep, sing buri berarti Yusuf digandoli. Jadi aku malah bayang kok umpama aku digandoli ibu kene lu piye? Ya digandoli nagih hutang. Nuhun sewu. Akhirnya dibuktikan ternyata yang salah memang istrinya Kitfir, tapi karena seorang pejabat ya ditutupi, Pak. Jadi tradisi tumpul ke atas tajam ke bawah itu sudah sejak zaman dulu sebetulnya. Jadi jangan nggak usah kaget. Jadi hukum-hukum itu supremasi hukum itu ya sudahlah. Nanti makanya hukum yang paling adil itu nanti hukumnya Allah di akhirat. Sampai nomor itu Pak di kula Roma Irama niku ngendikan, yang benar di penjara, yang salah tertawa. Oh. Itu makanya merana aku merana karena cinta. Iku malah ngamen gitu. Nggih, nuwun sewu Ibu. Dados ngeten Bapak Ibu. Terus akhirnya napa di penjara. Walaupun benar tapi di penjara. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang luar biasa, di luar dugaan. Ternyata apa? Nabi Yusuf memiliki kecanggihan meramal segala mimpi. Yang intinya sampai kedengaran sang raja, setelah itu dikeluarkan dari penjara karena bisa meramal mimpi seorang raja. Ono sapi ngimpi roh sapi sing napa niku gemuk-gemuk dintekno sapi sing kurus-kurus dan sebagainya, ya kan? Akhirnya diramal bahwa nanti akan ada terjadi krisis moneter 7 tahun, maka
menanamlah 7 tahun untuk persiapan nanti paceklik 7 tahun. Seperti itu. Alhamdulillah berhasil, akhirnya Yusuf menjadi menteri. Itu juga 10 Muharram. Nomor 5. Nah, ini disembuhkan Nabi Ayub dari sakitnya, ya. Nomor 7, disibakkan lautan bagi Israel, ya. Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Itu nomor 8, diciptakan Nabi Adam, Pak, di surga, itu 10 Muharram. 9, diterima taubatnya Nabi Yunus. Nabi Yunus, ya. Ini sebuah gambaran kaki kula jenengan. Nabi Yunus itu oleh cobaan Allah dilemparkan ke laut, kemudian dimakan ikan hiu, itu ya karena menghindari umatnya. Makanya para dai, para mubaligh, takmir masjid, nek wis oleh amanah, jangan menjauhi, ojo purik, ojo melarikan diri. Terus nek perlu sak umur dadi takmir wis. Timbangnya gola ganti malah karuan. Tapi bono kene karo aku. Nggih. Ngaten, maksudnya niku ngeten. Nek enten amanah untuk umat, laksanakan secara amanah. Ngoten mawon. Nggih. Kenapa? Nabi Yunus ini kan gitu. Berdakwah ke kaumnya, ternyata menentang, akhirnya Nabi Yunus pergi. Naiklah kapal. Delalah badai kerem, diundi. Delalah niku kena Nabi Yunus terus. Akhirnya dilempar. Setelah di dalam ikan hiu, beliau membaca doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, saestu panjenengan itu tunggal, ya Allah, maha suci panjenengan. Kula niki dalam kegelapan, dalam kezaliman, karena kezaliman kami sehingga kami dalam kegelapan, ya Allah. Niku Pak. Nah, sehingga dikeluarkan dari perut Nabi ikan hiu, ya. Itu juga napa niku di 10 Muharram. Dilahirkannya Nabi Adam, ya. Kemudian yang ke-11 dikeluarkannya Nabi Yusuf dari sumur waktu dibuang 10 saudaranya, ditemu dengan para saudagar dalam perjalanan mereka, lalu diangkat, ditarik dari sumur, nimba disangkano banyu keabot ternyata Nabi Yusuf. Dipertemukan Yusuf dengan keluarganya, itu juga 10 Muharram. Tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah 10 Muharram. Diangkatnya Nabi Idris ke tempat yang tinggi 10 Muharram. Diturunkannya Taurat kepada Musa 10 Muharram. Disembuhkan kebutaan Nabi Yakub karena bertahun-tahun menangisi sedih atas perginya Yusuf yang paling dicintai. Setelah kembali baru kemudian merasa bahagia, sembuh 10 Muharram. Diampuninya Nabi Daud karena berbuat dosa kepada istrinya. Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja di samping menjadi nabi dan rasul. Diangkatnya Nabi Isa karena dikepung bangsa Romawi yang diprovokasi oleh Yudas, kembang peyot apa itu, ya. Nah, itu diselamatkan, diangkat ke langit itu, ya. Tapi tidak mati. Jadi salah karena Nabi Isa mati, apalagi diperingati sebagai Tuhan, itu tidak. Tapi dalam Islam loh, jangan-jangan nanti dipotong. Nah, nanti kalau kita negara Islam tidak apa-apa, ini kan negara Pancasila. Hormati agama lain. Monggo kula jenengan sing ngomong Islam di keyakinan bahwa Nabi Isa itu tidak mati. Nabi Musa itu diangkat. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan itu. Seperti itu. Menyembuhkan yang sakit, menghidupkan yang mati ya saat itu. Bukan setiap kuburan dihidupkan semua, enggak ada. Cara para Nabi Isa iso ngidupno sing meninggal takon nguripno bojoku. 20 diampuninya kesalahan umatnya Rasulullah. Jadi satu-satunya umat yang mendapat jaminan dosa-dosa yang lalu diampuni Allah itu umatnya Rasulullah. Termasuk dengan puasa bulan jenengan, ya, seperti itu. Itu jamaah sekalian, maka ada amalia-amalia sunnah di bulan Muharram, perbanyak amal solih, jauhi maksiat, perbanyaklah puasa, terutama puasa Asyura. Ya, afdhalus shaumi ba'da Ramadan shaumi yaumi Asyura.
Sapi-api puasa sunnah setelah Ramadan, yang mana puasa wajib, yaitu puasa Asyura. Berarti puasa Asyura itu puasa sunnah yang termasuk kategori paling baik. Ya, ini puasa Asyura. Terus untuk membedakan antara dengan Yahudi, karena waktu itu Rasulullah sempat diprotes para sahabat. Ya Rasul, Yahudi yang puasa Asyura loh ya Rasul. Oh ya wis, nek ono tahun depan kita puasa juga tanggal 9. Sehingga puasanya 2 hari, Tasu'a sama Asyura. Yang tidak kalah pentingnya, monggo banyak muhasabah. Muhasabah, introspeksi, ya, dan secara lebih lengkap dalam kitab Kanzun Najah Wasurur fi Ad'iyati Tashrifi Sudur. Di sana ada berbagai macam amaliyah, ada 12 amaliyah Bapak Ibu. Syairnya seperti ini, langsung saja saya singkat. Amalan-amalan Muharram dalam kitab tersebut: 1, banyak sholat sunnah, di samping sholat wajib tentunya, banyak puasa sunnah, menyambung silaturahmi, banyak bersedekah, ya termasuk anak yatim tadi, mandi sunnah, mandi taubat, mandi mandi bebersih, ya banyak-banyak menjaga kebersihan. Kalau perlu memakai celak. Memakai celak itu bukan hanya ibu-ibu saja loh. Bapak-bapak juga monggo. Panjenengan terutama sing ireng-ireng itu celakan tambah manis. Ya sing putih-putih kados Abah Lukman itu gaya celak ketok bunder. Ya, tapi tambah manis, Bah ya. Nanti jangan pakai celak. Nek di celak gantian kali celake Umi. Apa gitu. Ya, seperti itu. Nah, nomor 6. Nomor 7, berziarah ke makam ulama atau ke para ulama baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Soan gini Yai Mas Yusuf misalnya ya. Soan gini Ndosomo kan kata kiai, kata ulama, termasuk ziarah kubur, ziarah para wali, tidak apa-apa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjenguk orang sakit, menambah nafkah. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak-bapak jenengan yang biasanya ngasih nafkah bujune di luar Muharram mek 1 juta sedina, tambah ono 1,5 juta tiap hari. Pertanyaannya 1,5 juta duit sapa? Nggih, ngaten. Memotong kuku dan sebagainya, nggih. Ngusap anak yatim, mengusap rambutnya anak yatim saja itu barokah. Nggih. Tapi maksudnya niku sindiran, orang kok mengusap tok niku mboten. Setiap Muharram sama golek anak yatim rene le. Guyek-guyek rambutnya tok. Ini maksudnya menyantuni anak yatim, gitu. Nah, ini membaca surah Ikhlas, artinya membaca banyak Al-Quran, gitu. Itu jamaah sekalian. Yang jelas kita banyak renungan di bulan Muharram tahun Hijriah, di surah Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Jadi orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, maka akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyambut dan selamat bertahun baru Hijriah 1447. Wujudkan pribadi yang muslim kafah rahmatan lil alamin. Mekaten ingin saged dalem aturaken nyuwun pangapunten. Monggo. Semoga bapak-bapak mungkin ada ibu. Karena tidak ada, kita tutup dengan doa sekaligus anggap saja ini doa awal tahun, karena masih tanggal 3. Dan nuwun sewu, tahun baru itu bukan selayaknya kalau jenengan berfoya-foya, Pak. Yuk ngomong tahun baru kita rekreasi kemana-kemana, tidak demikian. Karena dengan adanya tahun baru itu secara otomatis umur kula jenengan bertambah. Nah, umur kula jenengan bertambah, ya, secara konsekuensi ya berarti semakin dekat dengan apa? Dengan mati. Dengan mati. Makanya eling mati. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah ya mengingat penghancur kenikmatan dunia. Insya Allah kula jenengan dipun paringi panjang umur,
sehat walafiat sekeluarga, barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Segala puji milik panjenengan ya Allah. Saya memujimu, kami memujimu sebagaimana memujinya orang-orang yang bersyukur, dan memujimu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih Penyayang. Dengan segala rahmat panjenengan ya Allah, ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah-ayah, ibu-ibu kami, para leluhur kami, pendiri dan tokoh-tokoh Masjid Baitur Rahim khususnya ya Allah, dan tokoh-tokoh masyarakat di Wisma Gedung Asem Indah dan sekitarnya ya Allah. Dengan Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, terimalah taubat kami, terimalah amal ibadah kami, terimalah doa-doa kami, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, mudahkan kesulitan-kesulitan kami ya Allah, lancarkan segala usaha kami, segala aktivitas kami, segala pekerjaan kami, berkahi rizki kami, keturunan kami, umur kami ya Allah, dan berkahi rizki kami dengan rizki yang halal dan barokah, rizki yang barokah yang bisa kami gunakan untuk ibadah istiqomah, berzakat, infak, sedekah, bisa berziarah ke Makkah, Madinah, ke makam Rasulullah, sholat berjamaah di Masjid Nabawi, sholat berjamaah di Masjidil Haram, bisa berkunjung ke Palestina, ke Masjidil Aqsa ya Allah. 3 tempat yang paling Engkau ridhoi, paling Engkau cintai ya Allah. Ya Allah, panggillah kami ke tanah suci-Mu dengan haji maupun umrah ya Allah. Ya Allah, jadikan tahun baru ini menjadi tahun yang benar-benar membawa diri kami, membawa konsep hijrah di dalam kehidupan ini. Jadikan tahun ini lebih baik lagi ya Allah, lebih baik ibadah kami, lebih baik ekonomi kami, lebih baik kekeluargaan kami, rumah tangga kami, dan pendidikan kami terhadap anak-anak kami, anak-anak didik kami, para santri kami, dan lebih baik jamaah kami, istiqomah di dalam tilawah kami, menjaga menjalin ukhuwah di antara kami, memererat silaturahmi kami ya Allah, agar Baitur Rahim ini semakin bermanfaat untuk seluruh umat ya Allah, serta para pemirsa dimanapun berada yang istiqomah mengikuti kajian kami di Baitur Rahim ini ya Allah. Berkahi kami dunia sampai akhirat nanti ya Allah. Hidupkan kami di dunia yang fana ini hidup yang mulia ya Allah, hidup yang senantiasa Engkau ridhoi, Engkau berkahi, Engkau rahmati, dan jadikan meninggal kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.